Yang pertama, Habib Bahar ini selain dilaporkan dengan pasal pidana umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana, pasalnya 14 dan 15. Tuduhannya, ini tuduhan-tuduhan basi ini. Menyebar hoax. Ancaman pidana tapi 10 tahun. Tapi juga disalahkan, dipersoalkan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal 28 ayat 2. Saya mau ingatkan aparat kepolisian dengan surat edaran Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, tolong tertibkan bawahan Anda, baik di Polda Metro Jaya dan juga Polda Jabar. Pak Kapolri dengan SE Kapolri nomor SE-2-11-2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Pertama, Pak Kapolri menghimbau hanya akan memproses perkara jika yang melapor korbannya langsung. Makanya pada kasus Menko Marifat Saudara Luhut Binsar Panjaitan itu melapor langsung walaupun didamping oleh kuasa hukumnya Junifer Girsang. Kenapa? Karena itu kasus ITE, tidak bisa diterima laporan kalau korbannya tidak langsung. Nah, ini kasusnya juga undang-undang ITE. Nah, Hussein Syah itu apa legal standingnya? Berulang kali ditanyakan legal standingnya itu apa, kedudukan hukumnya, bukan dasar hukumnya. Woi, Polda Metro Jaya saya mempersoalkan kenapa bisa diterima yang kayak begini. Padahal sudah ada SE Kapolri nomor 2/11/2021, baru bulan November 2021, baru berapa bulan? 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan. 3 bulan lah. SKB ada juga. Gini, saya tidak intervensi ke dalam kasus itu karena itu tuduhannya kan bukan hanya soal Pak Dudung ya. Enggak, tuduhannya malah agak menyinggung soal Pak Dudung. Iya, tidak Pak Dudung. Nanti kita dengarkan dulu lah anunya. Pokoknya dia sudah tersangka, lalu kita dengarkan. Saya sudah katakan, jangan main-main. Kalau orang salahnya dicari-cari, nanti rakyat akan tahu. Oleh sebab itu, dakwaan itu harus tegas. Apa yang didakwakan, kapan dilakukan, apa buktinya, siapa saksinya, itu harus jelas. Kalau enggak nanti rame, saya bilang. Tidak soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung itu mungkin terlalu remeh lah untuk diperkarakan. Karena coba itu dari sekarang harus benar nih menegakkan hukum. Kalau orang tidak salah jangan. Tapi kalau salah jangan takut kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun gitu. Apakah itu orang apa, udah. Kalau memang salah sikat aja. Kan gitu, ini untuk melindungi masyarakat kan. Tapi kalau tidak salah jangan gitu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait ditahannya Habib Bahar bin Sumit dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Mahfud MD menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus hukum yang membelit Habib Bahar. Itu saya tidak intervensi ke dalam kasus itu karena itu kan tuduhannya bukan hanya soal Pak Dudung. Nanti kita dengarkan dulu, pokoknya dia sudah tersangka, ungkap Mahfud MD dikutip dari wawancara dalam video Karni Ilyas Club pada Rabu 5 Januari 2022. Mahfud MD mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Polri agar tidak main-main dalam penegakan hukum. Pasalnya, apabila penegakan dilakukan main-main, misalnya kesalahan orang dicari-cari, rakyat nantinya akan tahu. Saya sudah katakan jangan main-main. Kalau orang salahnya dicari-cari, nanti rakyat akan tahu. Oleh sebab itu, dakwaan itu harus tegas. Apa yang didakwakan kepada dilakukan, apa buktinya, siapa saksinya harus jelas. Bahkan Mahfud MD menegaskan apabila proses hukum tidak profesional, nantinya justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu meyakini kasus Habib Bahar bukanlah terkait penghinaan kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kan banyak sekali pasal-pasal yang dituduhkan. Saya kira bukan soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung mungkin terlalu remeh untuk diperkarakan karena Pak Dudungnya sendiri tidak apa-apa, tidak pernah mengadu.
Karena itu, ia bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Mahfud MD kembali menegaskan ia telah meminta kepada Polri dalam penegakan hukum. Apabila orang tidak bersalah, jangan sampai diproses hukum. Tetapi apabila bersalah, Mahfud MD meminta agar Polri tidak takut. Makanya kalau orang tidak salah, jangan. Tapi kalau salah, jangan takut kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun. Ini untuk melindungi masyarakat. Diketahui Habib Bahar bin Sumit telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong berkaitan dengan ceramahnya di Marga Asih, Jawa Barat pada 11 Desember 2021. Hal itu diungkap oleh Direktur Reser Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman. Menurut Kombes Pol Arif Rahman, kasus berita bohong itu berawal dari laporan seseorang yang berinisial TNA perihal ceramah Habib Bahar. Berkaitan dengan ceramah Habib Bahar yang mengandung berita bohong yang kemudian diupload oleh TR ke YouTube dan kemudian disebarkan sehingga viral. Itulah yang menjadi pokok perkara yang disidik Polda Jabar, ungkap Kombes Pol Arif pada Senin 3 Januari 2022. Kombes Pol Arif menerangkan, dalam memeriksa kasus ini, polisi telah memeriksa 33 saksi dan 19 ahli. Polisi juga telah menyita 12 barang bukti. Polda Jabar akhirnya menetapkan tersangka kepada Habib Bahar dan TR setelah dilakukannya pemeriksaan dan juga gelar perkara. Berdasarkan fakta hasil penyidikan, pemeriksaan hari ini dan gelar perkara hari ini, penyidik setidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta didukung barang bukti untuk menetapkan seorang menjadi tersangka, telah dapat meningkatkan status BS dan TR menjadi tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Habib Bahar bin Sumit langsung ditahan. Kombes Pol Arif mengatakan terdapat alasan subjektif dan objektif terkait penahanan ini. Alasan subjektifnya, polisi menganggap Habib Bahar dan TR dikhawatirkan mengulangi tindak pidana, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman terhadap pasal-pasal kepada tersangka di atas 5 tahun penjara. Adapun pasal-pasal yang digunakan menjerat Habib Bahar yakni pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2, pasal 45A Undang-Undang ITE, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Habib Bahar bin Sumit kini menjalani proses hukum dengan mendekam di tahanan Polda Jabar. Hal itu terkait kasus dugaan penyebaran kabar bohong saat berceramah di Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan kasus yang menjerat Habib Bahar tidak ada kaitannya dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat berbincang-bincang dengan Karne Ilyas pada Rabu 6 Januari 2022. Menurut Mahfud MD, kasus Habib Bahar dengan Jenderal Dudung tidak layak untuk ditindaklanjuti. Saya kira tidak soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung mungkin terlalu remeh untuk diperkarakan. Pak Dudung sendiri kan tidak pernah mengadu. Bahkan Mahfud MD pun menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi terhadap kasus yang menimpa Habib Bahar. Saya tidak intervensi ke dalam kasus itu. Karena itu tuduhannya kan bukan hanya soal Pak Dudung. Nanti kita dengarkan dulu, pokoknya dia sudah tersangka. Lalu kita dengarkan bagaimana kelanjutannya, ungkap Mahfud MD dikutip dari wawancara dalam video Karne Ilyas Club pada Rabu 5 Januari 2022.